特地给你加的餐，不用理他们。我也不知道哪儿来的勇气，但从那之后，我的生，而且再也没有离开过。多好啊，这些笑得特别好。不，这个，那我们开始吧。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Balik lagi dengan saya yang hobinya hanya nontonin film. 我也不知道哪儿来的勇气。 Kali ini saya akan mereview satu film yang begitu bagus buat kalian tonton. Cocok banget buat kalian yang suka drama percintaan atau yang suka bucin-bucinan. Yang mana dibintangi oleh Guan Xiaotong, Johnny Huang, dan juga yang lainnya. Menceritakan kisah persahabatan menjadi cinta antara Lin Xiaoxi dan Han Bing dari sekolah PAUD sampai ke perkuliahan. Setelah dewasa, Lin menjadi wanita yang mempunyai berat badan berlebih, sampai akhirnya Lin menurunkan berat badannya dengan ramuan super ajaib. Dan gimanakah kisah mereka selanjutnya? Kalian pantengin aja dulu sampai selesai film ini. Tapi, sebelum ke filmnya, seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe dan like channel ini, serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke, langsung aja kita ke filmnya yang berjudul Oversized Love. Check this out. Dimulai dari sebuah tempat studio fotografi yang dimana banyak model-model atau aktris terkenal. Terlihatlah seorang wanita muda yang bernama Lin Xiaoxi. Dia adalah tukang rias para model-model, serta gadis yang optimis dan ceria, yang suka mengejar para selebritis populer, salah satunya adalah Huang Ke. Di suatu hari, pulanglah seorang pria tampan. Pria itu bernama Huang Bin. Ia adalah teman masa kecilnya Xiaoxi yang sekarang menjadi sutradara terkenal. Sebelum bertemu sahabatnya itu, Huang Bin memborong makanan untuk ia berikan kepada Xiaoxi. Karena di sini Xiaoxi mempunyai nafsu makan yang begitu besar. 还差80斤，还有固定的见面时间呢。你那什么男神还不如韩冰。停，朋友。 Setelah bertemu, Huang Bin malah mengajak Xiaoxi lari terlebih dahulu dan baru memberinya makanan. Tidak sampai di situ, Xiaoxi yang masih lapar terus meminta sesuatu yang ia inginkan. Sampai akhirnya Xiaoxi kekenyangan. 我要这个，还要吃。然后多加点豆芽。 Mereka pun terus bersama-sama sampai di suatu tempat, alias di depan rumahnya. Xiaoxi berdoa supaya tahun ini ia bisa berkencan dengan cowok yang super seksi. Dan setelah mendengar itu, Huang Bin pun pulang. 好吧，那我今年的愿望，快帮我实现它，帮我实现它，实现它，实现它！ Esok harinya di tempat pemotretan, datanglah tim artis yang pada waktu itu sedang kehujanan. Mereka meminta izin pada Xiaoxi untuk berteduh dan melakukan pemotretan di tempatnya. Xiaoxi pun memberi izin dan tidak diduga Xiaoxi bertemu dengan artis idolanya yaitu Huang Ke. Setelah selesai pemotretan dan hujan pun reda, tanpa disengaja Xiaoxi mendengar obrolan antara Huang Ke dan manajernya, yang dimana Huang Ke bakal mempertimbangkan Xiaoxi untuk menjadi timnya, jika saja dia menurunkan berat badannya dan menjadi cantik. Xiaoxi yang mendengar itu langsung termotivasi untuk menjadi kurus. Dia langsung meminta bantuan pada temannya yaitu Huang Bin, supaya dapat membantunya menjadi kurus. Tapi setelah rajin olahraga dan diet, Xiaoxi malah berputus asa karena begitu susahnya menurunkan berat badannya. Ia pun melamun dan bersedih. Xiaoxi yang sedang bersedih melihat seekor kelinci yang ada di pintu rumahnya.
dan ia pun mengikuti kelinci itu pergi. Ternyata, kelinci itu membawanya ke sebuah rumah kosong yang begitu besar. 有人吗？ Setelah masuk, Xiaoxi melihat ada keanehan di tempat itu, dan benar ternyata. Tempat itu dihuni oleh kakek yang bertopi dan mempunyai kumis yang panjang. Dia kaget dan ingin kabur, tapi malah kakek itu menahannya, sampai Xiaoxi menarik kumis panjangnya. Setelah kakek itu mengetahui keinginan Xiaoxi, si kakek malah memberikan sebotol ramuan untuk Xiaoxi. Bahwasannya ramuan itu akan membantunya menjadi kurus dan cantik ketika ia meminumnya. Di pagi hari, Xiaoxi yang terbangun dari tidurnya langsung kaget melihat dirinya di cermin. Dia berubah menjadi wanita yang kurus dan cantik setelah meminum ramuan itu. Tapi ketika hendak menemui Huangke, tubuhnya mendadak kembali ke bentuk semula. Ia pun langsung berlari dan pulang ke rumahnya. Xiaoxi merasa penasaran dan meminum kembali ramuannya itu. Dan alhasil, ia pun menjadi kurus kembali. Huang Bin yang melihat tingkah laku Xiaoxi langsung masuk dan mengecek keadaan Xiaoxi. Xiaoxi pun menceritakan tentang ramuan itu kepada Huang Bin. Tapi Huang Bin menganggap itu mustahil atau keanehan. 物理规律啊！ 那你说魔法怎么解释呢？ 你别将人家骗了。 Setelah Xiaoxi mengetahui bahwa ramuan itu hanya bertahan 10 jam, dia akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Huangke dan mengganti namanya dengan sebutan Alice.谁？ 什么反应啊？ 爱丽丝。 Dengan memakai nama Alice, ia mulai menjadi modelnya Huangke dalam sebuah video klip musik yang sedang digarap oleh Huang Bin. Mereka pun mulai dekat dan membuat Huang Bin merasa cemburu, sampai-sampai Huang Bin mengikuti kemana mereka jalan dan pergi. 怎么也在这？又被认出来了。来， 谢谢。 Sesampainya di bar, Xiaoxi yang merasa bahwa tubuhnya mulai kembali ke bentuk semula, akhirnya berlari dan mencari kamar mandi untuk bersembunyi dari Huang.没开盘啊，输不起啊！哎， Ketika Xiaoxi tidak bisa keluar dari kamar mandi karena tubuhnya yang membesar, datang Huang Bin yang membawa kepala boneka, yang dimana ia menutupi muka Xiaoxi yang sedang bersedih karena keadaannya. Xiaoxi pun keluar tanpa sepengetahuan Huangke dan Huang Bin menemani sampai ke rumahnya. 能喝能喝，你自己能不能喝不知道吗？别买那么多衣服，你以后你小溪你怎么变成这样的？你以前不是这样的。 Sesampainya di depan rumah, Xiaoxi sedikit mengingat masa SMA-nya dengan Huang Bin. Ternyata Xiaoxi yang dulu sempat menyukai Huang Bin. Tapi ia mendengar Huang Bin tidak menyukainya, dan lalu Xiaoxi pun pergi. 哎，对不起。没有，连体婴似的。是，很不烦呐。我不喜欢他。我一头猪啊！ Esok harinya Xiaoxi yang menyelesaikan tugasnya menjadi model akhirnya selesai. Tapi Huangke tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Xiaoxi. Entah kenapa Xiaoxi hanya bisa terdiam. Di sisi lain, manajer Huangke sedikit mencurigai Alice atau Xiaoxi yang fotonya terlihat sama mirip dengan Xiaoxi. Huang Bin yang mencemaskan Xiaoxi mengingat kembali masa SMA-nya dengan Xiaoxi.
一起出双入对的，什么情况啊？哎呀，人家没有啦，我早审美疲劳了。你们要是谁？ Di suatu malam, tepatnya di sebuah restoran, semua kru dan para artis yang sudah menyelesaikan pekerjaannya akhirnya berkumpul tanpa terkecuali Alice alias Xiaoxi. Huang Bin yang sedang di WC tidak sengaja mendengar Huang Ke berbicara dengan pacarnya, yang pada akhirnya Huang Bin menghajar Huang Ke karena ia telah mempermainkan Xiaoxi. Yang akhirnya pesta makan pun gagal. Xiaoxi yang kecewa dengan Huang Bin akhirnya menanyakan permasalahannya dengan Huang Ke dan memarahi Huang Bin. Huang Bin hanya ingin dia hidup secara bahagia. Tidak peduli penampilannya kurus ataupun gendut, Huang Bin akan selalu ada untuknya. Huang Bin yang entah kenapa kenangannya dengan Xiaoxi sedikit menghilang. Xiaoxi pun pergi dengan terus menangis dan Huang Bin hanya bisa terdiam dan melihatnya pergi. 别人帮不了你，只有你自己能帮你自己，知道吗？不住运动坚持不了，你怎么瘦啊？你告诉我，从上学的时候你就这样，只知道帮别人，委屈自己。 Keesokannya, Huang Ke yang mau meminta maaf mengajak Xiaoxi makan karena sudah membuat keributan dan berkelahi dengan Huang Bin. Dan Xiaoxi pun memaafkannya. 小新在这样对我吗？我觉得你还得再说。 Xiaoxi yang ingin terus berpenampilan kurus akhirnya kembali ke rumah tua yang mengubahnya menjadi kurus dan bertemu dengan kakek pemberi ramuan. 活下去，没有发现吗？人总是贪心自己，代价是什么？ Kakek itu pun memberikan kembali ramuan ajaibnya yang mana ramuan itu bisa membuatnya menjadi permanen atau tidak kembali ke badan semulanya. Tapi dengan konsekuensi seseorang yang dekat dengannya akan menghilang dan tidak akan mengingatnya. Dan benar saja, sedikit demi sedikit sahabat Xiaoxi yaitu Huang Bin mulai tidak mengingat kenangannya dengan Xiaoxi. Xiaoxi yang memilih Huang Ke akhirnya diburu oleh para reporter yang ingin mengetahui asal-usulnya Xiaoxi. Ia pun kebingungan dan hendak kabur dari para wartawan, yang pada akhirnya Huang Bin menolongnya untuk keluar. Setelah aman, Huang Bin hendak meninggalkannya, tapi Xiaoxi menahannya. Huang Bin pun kebingungan dengan Xiaoxi, karena di sini Huang Bin sudah terkena efek ramuan Xiaoxi yang dimana Huang Bin tidak mengingatnya sama sekali. Xiaoxi menangis dan terus menyebut bahwa ia adalah Xiaoxi, sampai ia pun menunjukkan foto berdua dengannya. Xiaoxi. 我就是小新，我是小新，你不认识我变瘦了，我变瘦。 Di situ Xiaoxi sangat sedih dan menyesal atas apa yang ia pilih. Ia pun kembali ke rumah tua tempat kakek itu berada, dan pada akhirnya Xiaoxi kembali ke tubuh semulanya dan mencari Huang Bin. 开门呐！开门呐！你这个丫头死了就不能停止，这一切都变回去。 变回去就不能。 Di sisi lain, Huang Bin yang sedang berada di lapangan akhirnya bertemu kembali dengan Xiaoxi yang dimana Xiaoxi pun sangat bahagia karena Huang Bin pun ternyata menyukainya. Mereka pun akhirnya jadian dan hidup bahagia. 我还以为你再也不理我了。胖了。 知道，欢，从很久以前就开始了，我也要继续喜欢你。 Oke semua, terima kasih sudah menonton dan hal yang perlu kita set yaitu jangan malu akan kekurangan karena di balik kekurangan ada kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Dan film ini diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.